Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 15 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari yang terkasih, kelemahan-kelemahan fisikal tidak jarang selalu menghambat niat kita untuk berbuat baik. Karena merasa belum kaya, kita belum berani untuk berbuat derma. Karena kita tidak belajar teologi, maka kita tidak berani terlibat dalam kepengurusan gereja. Karena tidak kenal, maka kita tidak wajib membantu mereka yang dalam kesusahan. Merasa diri sebagai orang yang berdosa, maka kita menjauhkan diri dari Tuhan dan kegiatan-kegiatan pengudusan lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, Zakius hari ini mempunyai keinginan yang luar biasa untuk bertemu dengan Yesus. Kelemahannya tidak menjadikannya mengurungkan niat untuk melihat Yesus. Ia punya akal untuk bisa melihat Yesus. Naik ke atas pohon karena badannya pendek. Dan apakah ia menjumpai Yesus? Apa yang terjadi sebenarnya? Bukan Zakius yang menjumpai Yesus, namun Yesuslah yang menjumpai Zakius yang sedang di atas pohon. Saudara-saudari yang terkasih, dalam percakapan di rumahnya bersama dengan Yesus beserta para muridnya, Zakius mengungkapkan pertobatannya dengan berjanji, "Saya akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah kuperas." Pertemuan Zakius dengan Yesus membuatnya berubah menjadi orang yang taat pada Allah. Pesan yang ingin disampaikan kepada kita lewat warta hari ini, yang pertama bahwa kita diutus untuk mencari yang hilang atau yang berdosa. Sebab Yesus diutus untuk tugas itu. Sebab orang sakitlah yang memerlukan dokter. Demikianlah halnya seorang yang berdosalah yang perlu ditobatkan. Hal yang kedua ialah mari meniru usaha Zakius untuk melihat Yesus. Usaha itu harus disertai dengan keterbukaan hati selebar-lebarnya, agar Yesus dapat datang dan menginap atau bersemayam di hati kita, dan mengubah menjadikan hidup kita ke arah yang lebih baik melalui pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa Yesus tahu persis apa dan bagaimana kelemahan kita saat ini. Yang dikehendaki Yesus adalah kita mau berusaha datang kepadanya. Karena keadaan dan kelemahan kita tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Namun Yesus tidak menutup mata. Dialah yang akan datang menemui kita, asal kita mau berusaha. Saudara-saudari yang terkasih, berbuat kebaikan itu tidak perlu menunggu sampai kita betul-betul secara fisik bertemu Yesus. Menunda berbuat baik berarti juga menunda untuk berjumpa dengan Yesus. Sadarilah bahwa pengalaman rohani yang mendalam menjadikan Zakius berjanji untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang menderita. Maka janganlah menunda untuk berbuat baik.
Kita tidak tahu persis apakah kesempatan kita berbuat baik akan datang 2 kali. Yang penting adalah jangan sampai kebaikan niat hati kita menjadi hilang karena kemalasan mengungkapkan dan mewujudkan iman kita akan Yesus Kristus. Perbuat dan lakukan yang baik saat ini juga tanpa menunggu syarat-syarat yang merepotkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini Engkau mengajariku dengan pengalaman Zakeus untuk berani bersikap seperti Dia. Semoga kelemahan dan kedosaanku tidak menjadikan aku semakin takut untuk datang kepadamu. Bantulah aku untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidupku. Ajarilah aku untuk turut serta peduli pada sesamaku dimanapun aku berada, sebab Engkaulah juru selamatku kini dan selamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.